Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hasanah. Saya dari Prodi Manajemen 2, reguler A. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14 mata kuliahan komputer. Di pertemuan 8 ini saya akan menjelaskan 14 rumus Microsoft Excel. Yang pertama itu rumus sum, yang kedua average, yang ketiga if, yang keempat count, yang kelima sum if, yang keenam countif, yang ketujuh proper, yang kedelapan upper, yang kesembilan left, min, ring, yang ke-11 ada len, yang ke-12 ada VLOOKUP, yang ke-13 ada HLOOP, yang ke-14 ada run. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan VLOOKUP dan HLOOP. VLOOKUP adalah mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOP adalah mengambil data secara horizontal. Tabel bantu VLOOKUP itu headernya itu berada di atas, yaitu kode, nama barang, harga satuan, dan datanya itu membentuk menurun ke bawah. Sedangkan HLOOP headernya berada pada sisi kiri menurun dan datanya ada pada sisi kanan horizontal. Penjelasan fungsi VLOOKUP. Yang pertama, nilai kunci. Nilai kunci merupakan nilai yang digunakan untuk membaca tabel frekuensi. Yang kedua, tabel data. Tabel data merupakan nomor urut untuk membaca tabel referensi. Yang ketiga, tipe data. Tipe data ada dua jenis, yaitu Tron dan false. Yang kedua, penjelasan fungsi ALUHAP. Yang pertama, ada nilai kunci. Nilai kunci merupakan nilai yang menjadi acuan referensi. Yang kedua, tabel data. Tabel data merupakan rank dari tabel yang berisikan data referensi. Yang ketiga, nomor baris. Nomor baris merupakan nomor urut data dalam tabel referensi. Yang keempat, tipe data. Tipe data ada dua jenis tipe, data yang digunakan dalam false. Materi berikutnya, membuat laporan stok barang. Mengetahui stok barang secara terkini berdasarkan barang masuk dan barang keluar. Tahap pengerjaannya, yang pertama, membuat tabel katalog barang. Yang kedua, membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Yang ketiga, pembuatan rumus laporan stok barang. Yang pertama itu ada katalog barang, tahap pertama. Membuat kolom. Yang pertama ada kode barang, yang kedua nama barang, yang ketiga stok awal, yang keempat masuk, yang kelima keluar, yang keenam stok akhir. Membuat tabel. Yang pertama blok header kolom, lalu pilih menu insert, lalu pilih centang my table has header. Yang keempat, lalu isi tabel dengan data yang ditentukan. Yang kedua, barang masuk dan barang keluar. Tahap kedua, barang masuk. Yang pertama, blok judul tabel. Lalu pilih insert. Yang ketiga, lalu pilih tabel centang my table has header, lalu klik OK. Yang keempat, lalu isi data. Barang keluar, yang pertama membuat kolom, yang kedua buat judul, yang ketiga pilih lalu centang my table has header, lalu OK. Yang keempat, lalu isi data. Yang ketiga, pembuatan rumus laporan stok barang tahap ketiga. Yang pertama, klik tabel katalog barang, lalu klik Descent. Yang ketiga, lalu rubah tabel name menjadi katalog barang. Tabel barang masuk, lalu klik Descent. Yang kedua, rubah tabel name menjadi barang masuk. Yang ketiga, yang pertama klik barang masuk. Yang kedua, lalu klik Descent. Yang ketiga, lalu rubah tabel name menjadi barang keluar.
Materi berikutnya adalah cara mengisi rank di barang masuk, di barang keluar, di kolom masuk, dan kolom keluar. Dan materi terakhir itu adalah membuat grafik di Microsoft Excel, rekap omset, penjualan bulanan. Caranya itu adalah blok bulan, pembelian, penjualan, dan laba. Lalu kita tekan insert dan tekan card, lalu cari line dan akan muncul. Lalu tekan select data dan tekan bagian atas sebelah kanan. Lalu blok bagian bulan, pembelian, penjualan, dan laba. Lalu klik OK dan akan muncul seperti ini. Dari pertemuan 8 sampai 14, hanya sampai di sini saya akan bisa menjelaskan atau merangkum materi yang telah dijelaskan oleh Bapak. Dan bila di dalam video ini kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum saya akan mengakhiri video saya ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan ilmunya kepada saya maupun kepada teman-teman. Dan itu adalah sangat bermanfaat. Tanpa Bapak berikan ilmu, mungkin kami tidak tahu apa-apa. Semoga Bapak sehat selalu dan dilindungi oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.